Hola, salam fans Garuda. Salam hangat untuk para pecinta dan penikmat sepak bola tanah air. Dan tak lupa kami ucapkan salam makan pagi untuk para bani sarapan wal angan-angan, khususnya warga tipe M yang ada di negeri seberang sana. Manakala kita harus tetap melestarikan budaya salam makan pagi mereka yang telah diakui oleh UNESCO sebagai budaya tanpa wujud tak benda, biar nggak lagi ngerecokin budaya kita yang biasa seenaknya diklaim sana-sini. Walaupun ya, keadaan di sana sedang memprihatinkan karena memang beras langka, sekalipun udah sempat mengirim rombongan pengemis beras kemari, tapi hasilnya zong. Dengan pulang-pulang tangan kosong sehingga memaksa mereka untuk kembali istiqomah makan singkong atau ubi kayu sebagai alternatif pengganti beras di sana. Baiklah, sekarang topik yang bakal kita bahas hari ini kita coba bagi dalam dua segmen. Yang pertama, akun medsos ASEAN Football mengabarkan nasib Liga bangkrut yang akhirnya terpaksa harus di-ban FIFA. Gara-gara klub Liga Tani nunggak gaji sana, kesusahan bayar hak-hak para pemain yang mencari nafkah di liga yang katanya terbaik se-Asia Tenggara itu. Sehingga menyebabkan satu persatu klub di Liga Tani tersebut mulai bertumbangan, di mana dalam unggahan postingannya menyatakan FIFA telah mengumumkan larangan transfer terhadap 9 klub Liga Tani, termaksud diantaranya Trengganu FC dan Kelantan Darul Naim FC karena masalah keuangan yang belum terselesaikan dan pelanggaran peraturan. Jelas otomatis fenomena ini memicu komentar dari warganet plus 26. Seperti gagal koyak yang mengatakan Liga Tani dah tak ada degradasi, tak ada gaji, dan klub hanya 13 pula. Negara kaya kut. Negara Kismin ngaku kaya. Saya yakin kalau terus konsep liganya begitu, sebelum 2030 Liga Tani ini pasti bubar. Setelah itu segmen yang kedua datang langsung dari statement Ketum PSSI Erick Thohir yang telah mengkonfirmasi adanya wacana trial timnas Indonesia yang bertajuk uji coba dalam rangka persiapan bulan Oktober dan November di kualifikasi Piala Dunia Round 4 dengan bentuk mini turnamen segitiga pada FIFA Matchday bulan September 2025 mendatang. Nah, di sini perlu diketahui sebelum adanya ide pembuatan mini turnamen ini, PSSI sebelumnya sudah lebih dulu mendapatkan tawaran sparring yang jauh lebih berkualitas dan worth it dari Asosiasi Sepak Bola Rusia, yang mana timnas Indonesia diundang main away ke Rusia, sebagaimana sebelumnya Brunei Darussalam yang lebih dulu mencicipi atmosfer main away di bekas Stadion Piala Dunia 2018. Kali ini, justru jika timnas kita menerima tawaran tersebut, tentunya bakal menjadi pengalaman tersendiri buat timnas Indonesia, apalagi skuad kita sekarang diisi pemain-pemain yang sekiranya bisa bersaing, tentunya dengan kualitas materi pemain yang ada sekarang. Jika saja jadwal pertandingan tersebut tidak bentrok, tentu tim yang saat ini berperingkat 35 dunia itu bakal jadi lawan yang tangguh dan ideal untuk skuad Garuda, yang saat ini dibesut Patrick Kluivert. Mengingat sebelum terkena ban dari UEFA, tim ini merupakan langganan Euro dan juga mantan tuan rumah Pildun 2018. Artinya jika kita bisa menghadapi pressure di kandang lawan dengan tim sekelas Rusia, bakal jadi nilai plus tersendiri, yang manfaatnya bisa kita ambil dari mereka untuk bekal persiapan timnas Indonesia di round keempat. Hanya saja sayangnya beberapa pertimbangan seperti permintaan eksekusi dari pihak Rusia yang ingin menjadwalkan pertandingan tersebut di Oktober atau November tahun ini, membuat otomatis kita nggak bisa menerima permintaan mereka, mengingat bulan tersebut kita lagi sibuk-sibuknya mengadu nasib di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Keadaan itulah yang membuat kita tidak bisa menerima permintaan dari negeri beruang merah tersebut, yang mungkin baru bisa kita terima tahun depan kalau sama-sama nggak sibuk ya. Sayang memang kesempatan tersebut harus lewat gitu aja, dikala kita lagi butuh tekanan tim kelas dunia untuk mengarungi round 4. Oleh karena itu, Pak ET mencarikan alternatif dari pengganti Rusia dalam bentuk mini turnamen di 2 slot FIFA Matchday September nanti, dengan cara mengontak 2 tim Timur Tengah yang bermaksud agar timnas kita terbiasa mengenal kultur dari gaya main tim-tim Arab, sebagai bekal untuk menghadapi kepungan negara-negara Arab yang lolos ke ronde keempat. Untuk sementara baru ada 2 negara yang merespon, yaitu Lebanon dan Kuwait. Dan sementara untuk pengganti di antara alternatif keduanya, yaitu adalah siapa lagi kalau bukan Bani Sarapan wal angan-angan, yang rada sejual mahal begitu diundang. Dimana sampai detik ini pihaknya pun belum memberikan respon apa-apa terkait ajakan fan football berkedok tes nyali tersebut. Tapi ya kita kena maklum lah, di tengah kesulitan beras yang susah kayak sekarang ini, kapan lagi kan bisa diundang main gratisan di mari. Udah gitu dibayarin lagi sebagai obat penyedap hati karena selama ini sering ditolak-tolakin mulu setiap ngajak sparring negara lain. Dimana padahal dia orang sebenarnya baru sibuk di bulan Oktober dalam upaya menjaga nafas di kualifikasi Piala Asia yang dijadwalkan back-to-back lawan Bubu Dapur. Artinya kan September mereka kosong. Nah, sementara kalau kita lihat di Wikipedia-nya, udah ada tuh jadwal mereka lawan kita, tapi pengumuman ofisialnya sendiri ya belum ada sama sekali, sebagai pertanda pernyataan resmi dari FA-nya, yang artinya sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kebutuhan. Tapi intinya belum ada respon secara resmi terkait ajakan sparring tes nyali ini. Entah karena emang takut terungkat ranking FIFA-nya, atau emang karena udah keburu kena mental duluan yang bikin nyalinya ciut. Berhubung skuad imigran cabutan dari 6 benua yang gak ada darah tipe M-nya sama sekali itu belum siap ngadepin skuad timnas kita yang beneran ada darah keturunannya. Beda kelas emang. Tapi kalau boleh jujur sih ya, sebenarnya di posisi kita yang sekarang, laga penuh unfaedah ini udah nggak menarik lagi sih bagi para fans yang logik. Lah serius, jujur aja bukannya apa, karena selain udah poinnya kecil, menang nggak bangga dan kalah juga nggak mungkin.
Udah gitu nggak ada sama sekali nilai yang bisa kita ambil dari uji coba lawan tim yang rankingnya aja senantiasa di bawah tapak kaki. Dimana jelas-jelas yang ada cuma ningkatin resiko cedera dan potensi pincangnya squad kita di ronde 4 nanti. Mengingat level permainan Tarkam di stakat ASEAN ini. Cuma ya, mau gimana? Berhubung jumlah penduduk kita terlalu banyak, ya animo penonton kemungkinan bakal sold out tiket tuh. Dari segi komersil di laga amal jual gengsi itu, yang kemungkinan tetap bakal ludes. Kenapa bisa berpotensi ludes? Ya karena memang rakyat kita ini butuh hiburan. Ibarat kayak nonton teater Sri Mulat atau lawakan opera Panjapa aja ya. Orang datang hanya untuk melepas stres melihat lawakan demi lawakan dari negeri seberang. Jadi nanti jangan berharap banyak, karena udah pasti animo level pertandingannya berbeda, walaupun atmosfernya ya terasa sama. Berhubung karena memang main di stadion yang sama. Tapi ya jelas-jelas beda lah intensitasnya, karena kan mengingat para penonton kita ini excitednya melihat pertandingan di ronde ketiga atau ronde keempat kualifikasi Piala Dunia yang memang lawannya itu level-level tim elit papan atas di Asia, bukan setakat lawan tim hore Asia Tenggara. Jadi jangan harap nanti ada tifo megah yang terbentang dengan biaya besar cuma buat nakut-nakutin kucing biskuat doang mah. Baiklah, sekarang waktunya kita lihat reaksi dan komentar netizen seberang dan netizen plus 26 yang bersuara tentang adanya tes kali ini. Dimana sempat sebelumnya dia klaim koreonya itu jelas ada unsur identiti negara dan identiti bola sepak. Sementara kita koreanya nggak ada identiti bola sepak. Yang penting terlihat besar katanya. Dibalas sama netizen kita, menangkan sekolah bola. Padahal yang di atas jiplak ini. Udah biarin aja. Yang penting nggak makan ternak warga. Terus dia bilang lagi, perlawanan yang hanya menutup mulut rakyatnya yang terjepit dalam ekonomi yang kian meredum katanya. Tak perlu risau, Indo mampu bayar tiket 5.000 RM. Tak ada butuh ke Anda bicara seolah-olah semua orang di negara Anda kaya dan bisa membeli beras. Apakah Anda sudah merasa kaya? Udah gitu dia bilang, setakat timnas Garuda Konoha, tak payahlah, bukan level kita. Suruh aja mereka main wadidaw sana. Tak ada nyali ke? Oh ya betul, bukan level. Kan level kalian cuma AFF. Kalau mau ayo, kalau nggak mau berarti takut. Simple. Kalau mau ngajak ASEAN, mending Thailand aja, jangan yang Ono. Iya betul sih, kalau aja mereka nggak buat Kings Cup September nanti ya, saya pribadi lebih prefer sparring lawan gajah perang emang. Pasalnya kita belum pernah menang sejak 9 tahun terakhir, di mana kita menang lawan Changswek di leg pertama final Piala Kaleng 2016 saat masih zaman prime-nya Terasil Dangda. Saat itu kita sempat menang 2-1 di Pakansari sebelum akhirnya dibalas 2-0 di Raja Manggala sehingga kita terpaksa harus kembali jadi spesialis runner-up. Yang setelah itu kutukan runner-up pada kita berlanjut di edisi final Piala AFF 2020 eranya Asnawi dan Arhan Pratama yang baru aja diperkuat Elkan Bagot saat timnas bocil-bocil kita dilumat 4 gol oleh Canatip Songkrasin dan kolega di final leg pertama. Kemudian bermain imbang di leg kedua dan menjadikan mereka sebagai momok buat kita tiap final Piala Kaleng. Setelah itu pertemuan terakhir kita dengan The Changswek adalah di fase grup AFF 2022 di GBK yang saat itu kita baru diperkuat satu orang diaspora Jordi Amat dan satu naturalisasi grade E sekelas Mark Klok. Itu pun padahal udah lawan 10 orang kita masih aja keteteran dan nggak bisa menang di kandang sendiri. Yang artinya selama 9 tahun kita masih kesulitan melawan Thailand. Nah, kebayang nggak gimana kalau kita ketemu mereka lagi dengan skuad yang sekarang? Soalnya dalam 3 tahun terakhir ini kan, Vietnam udah kita bungkam di depan mata fansnya sendiri. Tinggal Thailand dan Malaysia nih yang belum kita bungkam sama sekali. Tapi kalau harus milih sih mending ketemu Thailand yang lebih memiliki value yang bisa kita ambil ketimbang ketemu yang Ono. Secara rankingnya saat ini di posisi yang masih di atas kita dengan peringkat 99 FIFA. Yang artinya kita bisa mendapatkan poin jauh lebih gede ketimbang undang tim yang jauh di bawah tapak kaki. Yang kedua, skuad Tom Yam ini agak lebih bagus dari Bani Nguyen loh. Tahu kan Bani Nguyen, tim yang gak pernah bisa dikalahin sama Bani Sarapan sampai bila-bila itu? Nah, Bani Tom Yam lebih dari itu. Bahkan kalau kita lihat dari segi ranking, kekuatan The Changswek ini nggak beda jauh sama China. FYI aja, kalau bukan karena kalah selisih gol dan head-to-head dengan Tiongkok, mereka lah yang bakal lolos dari satu grup dengan kita di round 3. Ditambah kualitas SDM dari liga mereka jauh lebih baik ketimbang Liga Tani Tunggak Gaji. Itulah kenapa fans yang realistis lebih tertarik kita ketemu dengan tim sekelas Thailand yang sekiranya masih bisa kita atasi, ketimbang sebelah yang udah pasti terlalu mudah untuk diatasi. Tapi apapun itu, mungkin dia udah punya agendanya sendiri, jadi kita terima aja sisa lawan apa adanya. Mediocre dah, seenggaknya lumayan buat bahan lawak. Nah, sekarang kita balik ke kolom komentar. Why invite rank 132? Lebanon is okay lah, they are rank 120. Better invite Thailand or Vietnam or even better New Zealand. Erick Thohir cuma ingin tes aja seberapa revolusi TMJ itu. Sebab Coach Hawi mau udah sembang besar. Makanya Erick tantang adu nyali. Belum masanya lagi katanya.
Nak tunggu bila lagi? Tunggu Famu berke? Nah, ini komentar yang begitu khas Malaysiawi sekali nih. Aku nak objektif aja lah. Kenapa Famu wajib tolak PSSI ke tepi? Jujur mat, time ini squad kita belumlah siap. Karena still fokus nak lawan Laos, Nepal dan Vietnam kat kelayakan Piala Asia. Of course lah, benda tu terlalu high risk bila kita nak layan friendly dengan dia orang. Sebab yang kita lawan ni ex Belanda reject versi light, yang jelas-jelas bukan anak jatinya. Betul mat, kita muhasabah untuk sekarang ni memanglah kita bukan lawan tandingnya. Sebab yang kita lawan ini bukan asli Indonesia. Selagi bukan lokal talent mereka yang kita lawan, baik jangan layan lah. Sebab derby serumpun Nusantara yang sebenar nih ketika squad kita yang dah power jam sekarang nih, lawan anak jati tempatan dia orang. Itu baru menarik. Bukan lawan Belanda reject grade C katanya. Sampai-sampai netizen plus 26 ada yang bilang belum respon karena udah takut duluan. Mana revolusi harimau katanya? Jelasin dulu lah ke Malaytes. Dipikirnya kalau kalah bayar lapangan. Ini lebih koplak lagi. Terkadang hidup perlu kelinci percobaan. Ini salah satunya. Aduh, kelinci percobaan gak tuh? Sampai di sini kebersamaan kita dalam membahas lawakan-lawakan yang gak habis-habis dari jiran sebelah. Terima kasih telah menonton. Dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.